Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kak Alfi. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing materi fisika bab angka penting. Angka penting atau dalam istilah asing disebut significant figures adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Angka penting terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Angka pasti adalah angka yang dapat dilihat atau dibaca pada skala alat ukur. Sedangkan angka taksiran adalah angka yang tidak dapat dilihat atau dibaca pada skala alat ukur. Jadi sederhananya jika kita mengukur pakai penggaris kemudian masih ada sisa tidak pasti skala, nah itu adalah yang tidak bisa diukur, sehingga biasanya kita pakai angka taksiran. Angka taksiran ini merupakan angka ketelitian alat ukur yang digunakan, diperoleh dari setengah kali skala terkecil dari alat ukur tersebut. Itu adalah angka penting. Oke, dalam angka penting kita mengenal aturan-aturan angka penting. Aturan angka penting adalah semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya misal 1, 2, 3,4. Ya ini adalah semuanya angka penting. Jadi dia terdiri atas 4 angka penting. Kemudian 34,567. Nah di sini juga ada 5 angka penting. Jadi semua angka bukan 0 adalah angka penting. Kemudian ada angka 0 yang merupakan angka penting dan ada angka 0 yang bukan angka penting. Ada dua jenis angka 0 yang bukan angka penting. Yang pertama adalah yaitu angka 0 berderet di belakang angka tanpa desimal kecuali ada tanda khusus. Contohnya seperti ini. Jadi kita langsung tampilkan aja supaya kita bisa melihat perbedaannya gitu ya. Oke, di sini ada 36.000. Nah, ini kita pakai penulisan Indonesia ya, bukan penulisan luar. Jadi kalau titik ya titik, kalau koma ya koma. Jadi di sini titik 35.000 atau 35.000. Berarti di sini 0 berderet lebih dari 1 maksudnya. Jadi 20, 30, 40 pokoknya nolnya itu berderet. Berarti ini bukan angka penting. Sehingga kalau 35.000 ini cuma 35 saja yang merupakan angka penting. Jadi dia di sini ada dua angka penting. Jadi 0 di belakang bukan angka penting. Kemudian ini yang disebut sebagai tanda khusus. Tanda khusus atau biasanya disebut sebagai tanda taksiran biasanya kayak gitu ya. Di sini ada 35.000 juga, tetapi salah satu nolnya ini dikasih tanda seret ini ya. Underline. Ini adalah tanda khususnya. Maka di sini terhitung mulai 3, 5 dan 0 ini merupakan 3 angka penting. Sedangkan 0 yang 2 di belakang itu bukan angka penting. Berbeda halnya jika 0 yang ada di belakang itu didahului dengan koma seperti ini, maka ini nolnya ini malah dianggap sebagai angka penting. Jadi di sini ada 6 angka penting. Bisa dibedakan ya. Kemudian di sini biar kita tanda khusus tadi biar kita lebih paham lagi. Nah, di sini ada 180.000. Jadi ini titik ya. Dan di sini kasih tanda khusus. Maka di sini 18 sama 0-nya merupakan angka penting. Kalau tanda khususnya tidak ada bagaimana? Ya dia cuma 2 angka penting yaitu 1 dan 8. Nah, jadi kita sudah tahu angka 0 yang bukan angka penting. Kemudian ada satu lagi angka 0 yang bukan angka penting yaitu angka 0,0. Jadi kayak gini contohnya, ini ada 0, jadi di depannya 0 itu tidak didahului dengan angka bukan 0, maka di sini 0,0 maksudnya ini merupakan angka tidak penting ya. Jadi 0,0-nya ini tidak penting, jadi tidak dihitung, sehingga yang dihitung cuma 5, 6 sama 0. Kemudian kalau di belakangnya ada 0 lagi gimana? Yaitu juga dianggap angka penting. Jadi contoh yang lain misalkan, nah di sini ya, ada 0,00560. Jadi kalau yang ini tadi
kan cuma ada satu saja, maka dia dianggap sebagai angka penting. Ini 2 juga dianggap angka penting karena dia didahului tanda koma. Yang bukan angka penting adalah yang ini. Jadi 0,00-nya itu bukan angka penting. Kalau tulisannya seperti ini 560 berarti dia 3 angka penting. Kalau misalkan di belakangnya ditambahin 0 lagi, dia juga merupakan angka penting. Jadi kalau seperti ini berarti dia punya 4 angka penting. Oke, nah sekarang ini ada 0,0 juga, tetapi di depannya didahului angka 1. Jadi ini 10,000 seperti ini, maka semuanya ini juga dianggap angka penting. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dia ada 7 angka penting, semua angka adalah angka penting. Jadi kita sudah bisa membedakan mana angka penting dan mana angka yang tidak penting. Nah, kalau kita sudah paham, silakan kalau belum paham diulang lagi ya. Oke, jika kita sudah paham, kita akan simpulkan. Kesimpulannya adalah jika tidak ada dua bentuk di atas, yang termasuk 0 tadi ya, maka semua angka adalah angka penting. Contoh, 30,0034. Nah, di sini didahului angka 3 dan 0-nya ada di tengah-tengah, maka dia merupakan angka penting. Jadi semuanya angka penting, di sini ada 6 angka penting. Kemudian ada 56.007. Nah, ini 0-nya juga ada di dalam, maka dia juga dianggap angka penting. Berarti di sini ada 5 angka penting. Kemudian ada 1004,0. Nah, ini 0-nya didahului dengan angka bukan 0. Jadi ini koma kan di sini. Nah, ini juga dianggap sebagai angka penting, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 angka penting semuanya adalah angka penting. Oke, setelah kita paham, kita akan mencoba untuk operasi angka penting. Operasi ada operasi penjumlahan, pengurangan, pengalian, pembagian, kemudian ada pengangkaran dan berpangkatan ya. Berarti ada 6. Kita akan kelompokkan di sini. Yang pertama adalah penjumlahan atau pengurangan. Ini memiliki konsep yang sama, yaitu hanya satu angka taksiran saja. Maksudnya gimana? Jadi ini hasilnya ya. Jadi ini adalah nanti harus yang perlu digarisbawahi adalah hanya satu angka taksiran saja. Maksudnya seandainya kita memiliki suatu bilangan, contohnya misalkan ini 1,56 dijumlahkan dengan 1,2 gitu ya. Maka kalau tidak ada tanda taksiran, kita harus memberi tanda sendiri. Angka yang paling belakang ini harus kita kasih taksiran atau kita kasih tanda khusus. Kemudian kita jumlahkan. Berarti di sini 6, kemudian ini 7, kemudian ini 2. Berarti 2,76. Oke, sedangkan angka taksirannya tadi kan ada 2, berarti ini termasuk 2 angka taksiran. Dan hasilnya itu tidak boleh memiliki 2 angka taksiran, hanya boleh 1 angka taksiran saja. Sehingga ini hasilnya tidak boleh dituliskan 2,76. Hasilnya harus dituliskan 2,8. Jadi ini hasilnya harus kita tuliskan menjadi 2,8 dengan 1 angka taksiran. Gitu ya, paham ya? Kemudian contoh lagi misalkan pengurangan nih. 2,78 kita kurangkan dengan 1,23. Nah, kayak gini. Kalau seperti ini tanda taksiran kan di belakang. Kita kurang. Berarti di sini 8 dikurangi 3, berarti ini 5. Kemudian 7 dikurangi 2 juga 5. Kemudian 2 dikurangi 1 adalah 1. 1,55 dan karena tanda taksirannya di belakang, berarti di sini semuanya merupakan hasil. Jadi hasilnya di sini ya tetap ya. Jadi hasilnya 1,55 dengan 1 angka taksiran. Oke, itu adalah operasi angka penting untuk penjumlahan dan pengurangan. Jadi hanya mengandung
satu angka taksiran saja. Oke, kita akan lanjut ke perkalian dan atau pembagian. Nah, kalau di sini yang perlu digarisbawahi adalah bulatkan ke jumlah angka penting paling sedikit. Maksudnya, misalkan kita akan mengalikan, contoh ya, 2,43, kita kalikan dengan 1,5. Kita kali. Sebelum kita mengalikan, terlebih dahulu kita hitung dulu angka pentingnya. Jadi yang atas ini adalah ada 3 angka penting. Kemudian yang bawah ini cuman 2 angka penting. Maka nanti hasilnya adalah jumlah angka penting paling sedikit. Jadi nanti harus cuman mengandung 2 angka penting saja. Oke, kita kalikan. Jadi ini adalah 5, kemudian 15, 21, 2, 10, 12. Kemudian 3, 4, 2, 5, 4, 6, 3. Kemudian karena ini adalah 3 angka di belakang koma, berarti adalah 3,645. Ini adalah hasil kita mengalikan. Kemudian hasilnya bagaimana? Hasilnya harus 2 angka penting. Ya, sesuai dengan konsepnya. Jadi harus dibulatkan ke jumlah angka penting paling sedikit. Jadi yang paling sedikit itu adalah 2 angka penting. Berarti dia di sini hasilnya harus kita tuliskan 3,6. Di sini ada 2 angka penting. Seperti itu. Jadi kita tidak boleh menuliskannya 3,645. Tapi cuma kita tuliskan menjadi 3,6 saja. Itu adalah operasi angka penting perkalian. Begitu juga dengan pembagian, sama ya. Jadi nanti yang paling kecil angka pentingnya itu berapa. Jadi itu adalah hasil akhirnya. Kita lanjut ke, ini ada catatan. Catatan untuk angka hasil perhitungan atau mencacat, jumlah angka pentingnya itu diabaikan. Maksudnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Jika massa sebuah mangga 0,321 kg, maka tentukan massa 8 buah mangga sejenis. Massa 8 buah mangga itu berapa gitu ya. Maka ingat, aturan angka penting tadi hanya berlaku untuk hasil pengukuran. Jadi menggunakan alat ukur. Sedangkan kita tahu ada 8 buah mangga itu bukan diukur, tapi dicacah atau dihitung. Jadi 1, 2, 3, 4 sampai 8 berarti ada 8 buah mangga. Maka 8 buah ini adalah angka eksak atau asal dari perhitungan dan mencacah. Ini nih angka pentingnya diabaikan. Jadi di sini yang diperhitungkan angka pentingnya itu cuman yang dari hasil pengukurannya. Jadi yang 0,321 ini nih berapa angka penting gitu. Jadi di sini itu ada 3 angka penting. Kalau ini 3 angka penting, setelah kita kalikan jadi 8 buah mangga yang sejenis yang sama tadi, kita kalikan dengan masing-masing masanya. Ketemunya adalah 2,568 kg. Sedangkan yang diminta adalah 3 angka penting. Jadi nanti kita akan membulatkan. Ini dibulatkan jadi 3 angka penting. Jadi kira-kira berapa? Ini 68-nya kita jadikan 1, maka ketemunya nanti harus 2,57 kg. Dan ini harus mengandung 3 angka penting. Jadi nilai tersebut tidak dibulatkan ke 1 angka penting menjadi 3 kg. Seperti dengan angka buahnya ini 8 tadi, karena cuma 1 angka penting, tetapi tetap memiliki 3 angka penting sesuai dengan hasil pengukuran. Jadi massa 8 buah mangga adalah 2,57 kg. Jadi bisa dimengerti ya bedanya. Jadi kalau hasil pengukuran dengan pengukuran, cari angka penting yang paling sedikit jumlahnya. Sedangkan kalau hasil pengukuran dikalikan dengan hasil mencacah, maka angka penting bilangan yang dicacah itu diabaikan, diambil angka penting yang paling sedikit dari yang diukur. Oke,
Insya Allah sudah paham ya untuk aturan perkalian angka penting. Sekarang kita ke konsep selanjutnya, yaitu pemangkatan atau penarikan akar. Jadi untuk pemangkatan atau penarikan akar, jumlah angka penting sama seperti jumlah angka penting yang dipangkat atau yang diakar. Contoh, misal saya punya angka 225. Berarti di sini kan 3 angka penting, dia memiliki 3 angka penting. Nah, setelah kita akar, ternyata hasilnya itu adalah 225-nya itu menjadi 15. Nah, 15 ini kan cuma 2 angka penting, sedangkan sumbernya tadi, bilangan yang kita akarkan tadi itu 3 angka penting. Maka supaya dia menjadi 3 angka penting, maka kita harus tambahi koma 0. Jadi di sini supaya jadi 3 angka penting, seperti itu. Oke, kita akan mencoba untuk mengerjakan latihan soal. Soal yang pertama adalah seorang anak mengukur panjang tali dan diperoleh angka 0,60700 meter. Jumlah angka penting dari hasil pengukuran tersebut adalah titik-titik. Jadi kalau ada bilangan seperti ini, nolnya ini tidak didahului dengan angka bukan 0, maka di sini bukan angka penting ya. 0 ini merupakan bukan angka penting. Tetapi yang di belakang ini merupakan angka penting karena didahului dengan koma 0 yang belakang. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 angka penting. Oke, untuk soal yang nomor 2. Hasil pengukuran panjang dan lebar suatu lantai adalah 12,61 meter dan 5,2 meter. Menurut aturan angka penting, luas lantai tersebut adalah titik-titik. Oke, jadi kita cek dulu angka pentingnya. Jadi di sini ada 12,61, berarti di sini itu ada 4 angka penting, sedangkan yang ini adalah 2 angka penting. Maka hasil dari perkaliannya harus yang memiliki 2 angka penting. Tanpa perlu kita menghitung, ya, kita sudah bisa menentukan mana jawabannya. Ya jelas ya, di sini ada yang 2 angka penting yang mana? Oh, ternyata ada 265 sama 66. Oke, maka di sini itu kita harus cek dulu ya. Mau tidak mau, apakah 65 atau 66? Tetapi kalau dari hasil pengaliannya di sini jelas mereka berdua ini kalau kita kalikan pasti jawabannya itu ada 65,572. Tetapi berdasarkan aturan angka penting harus memiliki 2 angka penting. Berarti kita harus membulatkan 572 ini menjadi 65 atau 66 gitu. Jadi kita putuskan karena ini lebih dari 5 maka dia dibulatkan ke atas. Berarti yang 66. Berarti di sini jawabannya adalah 66 tanpa perlu kita harus menghitung berapa hasil perkalian dari 12,61 dikalikan 5,2. Nah, sesederhana itu untuk aturan angka penting. Silakan dipelajari. Mungkin ada satu soal lagi apa nggak habis ya? Oh, masih ada satu lagi. Soal yang nomor 3. Hasil pengukuran dari 825,16 gram dikurangi dengan 515 gram berdasarkan aturan angka penting adalah, nah untuk soal yang nomor 3 ini adalah aturan pengurangan. Pengurangan sama penjumlahan tadi itu harus hanya satu angka taksiran. Dan angka taksiran itu adalah angka yang paling belakang itu merupakan angka taksiran. Sehingga kita harus ngitung ini 825,16 kita kurangi dengan 515. Ya, ini tidak ada koma 0 ya karena penulisannya seperti ini. Jadi ini ada 61,0 kemudian 1 pengurangan ini. Nah, 6 sama 5 ini adalah angka taksiran. Berarti hanya boleh mengandung satu angka taksiran saja, yaitu bukan 310,16 tetapi hanya 310 saja. Berarti di sini adalah yang C. Demikian adalah pembahasan kita mengenai angka penting. Semoga bisa bermanfaat. Silakan dipelajari lagi. Jika masih ada yang kurang paham, boleh tanya jawab di kolom komentar atau kunjungi IG kami juga boleh ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.